kamu tuh harus membagi waktu juga, waktu dimana kamu tuh ngerasa cukup sama diri sendiri, terus kayak bilang hal-hal yang baik ke diri sendiri. Itu biasanya aku ada rutinitas pagi sama rutinitas malam. Oh, bangun tidur dan mau tidur. Iya, sebelum tidur. Kalau mau bangun tidur, kalian bangun tidur itu harus mengingat hal-hal yang baik gitu, kayak bangun tidur kan dulu aku kalau bangun tidur langsung yang ingat tuh aduh banyak tugas, aduh ya, aku belum dapat kerja, aduh apa kerja nih, gitu. Itu tuh jangan banget pagi-pagi tuh kayak momen-momen dimana otak kita harus positif. Itu nggak boleh ya sebenarnya. Jangan banget, nanti ngaruh ke mood kita seharian. Jadi bangun tidur coba ucapin kayak alhamdulillah gitu, kalau kalian muslim, alhamdulillah aku bangun diberi kesempatan untuk hidup di hari ini. Masih bisa bernafas gitu ya. Kayak gitu. Iya, emang aku kadang suka gitu kayak hari ini siang, aduh ada ini gitu kayak, aduh sore ada ini gitu. Maksudnya kayak gitu teh. Jadi itu kan gak mindful, kita belum apa-apa udah mikirin ke depan. Padahal kan kita hidup di detik ini, kita baru bangun loh gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan ya. Hari ini kita ada di segmen Bincang Sehat bersama aku Salwa Apriliani hari ini, karena jangan lupa mulai hari dengan senyuman, karena itu tuh salah satu bagian dari cinta diri sendiri tuh. Karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang keren banget, ngobrolin gimana sih kita ngasih ruang buat kita tumbuh, terus kita istirahat, kita merayakan siapa sih kita itu sebenarnya. Nah, kita mulai perjalanannya dengan ngobrol dulu nih sama narasumber keren kita hari ini. Boleh tepuk tangan dulu narasumber kita. Hari ini ada Teteh yang keren banget. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik sekali loh. Makasih. Cantik sekali hari ini, bersinar sekali Teh Verina ya. Iya. Baik ya. Aku bilangnya apa? Teh Verina, Teh Rina, Teh Verin aja, Teh Verin. Teh Verin. Oke, panggilan sayangnya Teh Verin berarti ya. Boleh. Panggilan sayangnya Teh Verin. Boleh mungkin Teh Verin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kenalan dulu nih sama warginet di rumah. Oke, halo warginet. Perkenalkan, aku Verina Triananda. Aku mungkin datang ke sini karena aku salah satu influencer tentang self development, khususnya di self love. Self love. Oke. Tadi aku di awal kan ngobrolin ya tentang cinta diri sendiri, cinta diri sendiri. Karena memang kita narasumbernya berhubungan dengan self love hari ini ya Teh Fani. Iya. Teh Fani. Teh Verin. Maaf ya. Teh Verin, banyak banget kita narasumber dari grup F. Teh Verin. Awal mula Teteh bisa terjun ke dunia untuk mencintai diri sendiri tuh pasti ada sejarahnya dong. Ada. Gimana tuh sejarahnya Teh? Sejarahnya berawal dari permasalahan diri sendiri nih. Oke. Jadi dulunya aku emang yang nggak tahu tentang self love sama sekali. Jadinya aku tuh kayak lebih ke insecure, nggak pede. Terus kalau misalkan kesulitan banget untuk bersosialisasi, terutama ketika aku kuliah di mana orang-orangnya tuh bener-bener beda dari aku gitu. Jadi aku sulit menyesuaikan diri, terus aku ngerasa banyak hal yang terhambat di hidup aku, terutama tentang kayak relasi sama orang lain. Terus dari segi pendidikan, aku kalau misalkan mau ikut kegiatan apapun selalu kayak ngerasa nggak layak gitu, ngerasa yaudahlah nggak mau karena aku malu dan sebagainya. Akhirnya di situ aku tertekan karena di sisi lain aku tuh pengen kayak orang lain, kayak pengen keren juga kayak orang lain gitu. Aku mikir kalau aku kayak gini terus, aku mau gimana ke depannya gitu. Akhirnya aku mencoba untuk cari solusi. Pokoknya aku mencari tahu apa sih yang terjadi di diri aku gitu. Oh, jadi awalnya gitu, cari tahu dulu dan gitu ternyata setelah aku tahu ternyata ada yang salah nih dari cara aku berpikir, cara aku ngelihat diri aku sendiri. Dan itu tuh intinya ya emang aku kurang self love gitu. Self love itu kan seluas itu. Gitu akhirnya ya udah di situ aku mulai mempelajari dan aku kayak ngerasa impactnya gitu, perubahan di diri aku setelah aku ngerti banyak tentang self love ini. Gitu. Nah, karena aku ngerasa impactnya gitu, aku ngerasa oh ini tuh hal yang penting nih. Orang-orang tuh harus tahu gitu. Dan aku tahu yang ngerasa insecure kayak gitu tuh bukan cuma aku. Banyak gitu, banget. Betul. Dan ini tuh hal yang cukup jarang dibicarain orang. Aku pun kan dulu susah banget untuk nyari info-info tentang kayak gini ya. Kayak aku ngerasa kok nggak ada orang yang ngomong ke aku gitu, nggak ada yang ngasih tahu aku selama ini gitu. Akhirnya ya udah ini tuh hal yang penting aku harus sampein ke orang-orang ya lewat apa ya udah lewat konten gitu. Gitu. Keren banget loh Teh Verin ini ya. Karena kan ngomongin self love Teh,
self love tuh memang gampang banget untuk diucapkan gitu ya. Tapi sulit gitu tuh ya untuk dilakukan. Ya nggak sih, sepakat gak sih dengan itu Teh? Iya benar, sepakat. Kenapa tuh Teh? Menurut Teteh kenapa sulit untuk dilakukan? Karena kayak self love itu bukan suatu kata kerja. Kayak misalkan kamu minum, ya udah tinggal minum, angkat tangan. Tapi self love tuh ya udah, kamu self love nggak bisa dikerjain. Tapi gimana caranya kita bisa self love itu dengan banyak hal. Kayak istilahnya gampangnya kayak kamu mencintai orang lain, kamu kan gak bisa cuma bilang ya udah aku cinta kamu gitu. Gak bisa doang ya. Gak bisa doang. Itu pret gitu ya. Iya, tapi kita perlu effort gitu, effort juga ke diri sendiri, perjuangannya gitu. Kayak dari mulai kita harus merhatiin nih kebutuhan diri kita tuh apa aja, dari mulai kayak misalkan ini tuh sebenarnya salah satu apa ya, effortnya gitu, kayak perhatiin lagi apa yang kita lakukan sehari-hari. Intinya kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang baik buat kita, itu sama dengan kita usaha untuk self love gitu. Tapi selebih dari itu juga kayak yang paling penting tuh memperbaiki cara kita berbicara ke diri sendiri. Gitu. Positif afirmasi ya, berarti gitu. Cara diri sendiri. Teteh sering melakukan itu juga? Iya, sering banget. Itu yang paling ngaruh gitu. Oh, itu ngaruh banget ternyata. Walaupun hanya cuma ngomong doang gitu ya, tapi itu ternyata berpengaruh itu ya Teh? Berpengaruh itu. Soalnya aku pun sadar, oh ternyata yang selama ini kenapa aku ngerasa gak pede itu karena aku sendiri yang sering bicara hal yang negatif ke diri sendiri gitu. Oh iya. Gitu. Teteh kan influencer nih ya Teh, otomatis kan harus memberikan sisi Teteh tuh yang selalu ceria gitu, harus mengedukasi lewat konten-konten Teteh. Teteh menghadapi itu tuh kayak, aduh, ekspektasi orang-orang kan pasti tinggi banget ya dengan Teteh, harus ini mah orangnya happy terus nih gitu, di depan layar juga gak pernah sedih. Gimana tuh Teteh menghadapi itu? Aku sebenarnya lebih nyaman kalau aku jujur sama orang-orang. Aku sebenarnya sempat beberapa kali bilang, tapi lewat story. Sebenarnya di konten aku pun ada beberapa selingan gitu yang aku bilang kalau aku tuh nggak selamanya seperti ini. Kalau misalkan kalian ada sedih, sama aku juga ada. Cuman aku tetap niat aku bikin konten kayak gini tuh bukan mengartikan aku selama-lamanya tetap positif. Aku selama-lamanya selalu self love, gak pernah ngebanding-bandingin diri atau apa. Semua itu kan hal yang normal. Cuman yang mau aku sharing itu caranya ketika seperti kalian untuk berusaha ke jalan yang benar gitu, maksudnya ke jalan yang seharusnya tuh kayak gini gitu. Dan ini pun kayak aku tahu aku harusnya kayak gini, cuman emang gak selamanya kayak gini, tapi aku selalu berusaha untuk balik lagi ke jalan yang kayak gini gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya Teh untuk salah jalan sesekali, asal kita bisa pulang lagi ke jalan itu ya Teh. Iya itu. Jadi kita tuh kayak punya acuan nih, oh aku tahu aku tuh harusnya self love, aku harusnya gak ngebanding-bandingin diri, aku harusnya bilang yang baik-baik ke diri sendiri. Kan aku udah tahu nih harusnya kayak gini. Ketika aku tersesat, salah, aku setidaknya tahu, oh ini aku lagi gak bener nih. Jadi kan aku ada kayak gitu, balik lagi ada awareness hal seperti itu. Kalau enggak ya kita bakalan terus aja semakin jauh gitu. Iya. Kadang orang-orang tuh kayak gitu nggak sih Teh? Maksudnya takut dan malu untuk terlihat salah gitu, di depan banyak orang. Dan sebenarnya itu nggak harus kayak gitu ya Teh? Nggak harus. Justru kayak gini, ngelihat suatu kesalahan tuh kayak semua orang manusia tuh kan pernah punya salah. People make mistake ya Teh? Gitu. Jadi jangan terlalu keras ke diri sendiri. Coba kalau misalkan kamu salah, nggak apa-apa. Justru aku tuh kayak izinkan diri kamu untuk melakukan kesalahan. Kayak sekarang kan orang-orang sering banget tanya, Kak gimana caranya yang lebih sering gitu kayak bikin konten, pengen kayak kakak dan sebagainya. Sebenarnya kamu tuh banyak overthinking karena kamu takut salah gitu, kamu takut malu. Padahal nggak kayak gitu. Harus biarkan diri kamu untuk malu-maluin juga nggak apa-apa istilahnya gitu. Kalau kontennya jelek juga nggak apa-apa, kayak yang baiklah ke diri sendiri, maafin kalau misalkan kamu ngelakuin kesalahan. Tapi karena pada akhirnya kan kita bisa belajar dari kesalahan itu, kayak gitu. Kalau kita lebih bisa belajar tuh lebih bagus ya Teh sebenarnya ya. Dan orang lain pun yang siapa sih emang yang bakal nyalahin kamu, bakal terus-terusan nginget kesalahan kamu, nggak ada juga. Itu cuma pikiran kita doang. Terlalu GR gitu ya. Emang orang tuh semuanya merhatiin lo banget gitu ya. Oke. Kalau ngomongin arti dan makna self love gitu ya, sedalam apa sih makna itu buat Teteh? Self love itu lebih dari sekedar apa ya? Kalau diartiin kayak kan mungkin orang mikir self love itu cuman ya udah baik ke diri sendiri, atau dulu aku mikirnya, aku dulu kayak kalau orang ngomong-ngomong self love apaan sih gitu. Naon gitu ya. Karena aku ngerasa ya aku emang gak benci ke diri sendiri, aku self love kok, padahal belum. Kayak kamu udah effort apa emang? Udah bilang self love. Kamu udah merhatiin apa yang kamu tonton nggak? Kamu udah ngomong yang baik-baik ke diri sendiri belum gitu? Kamu setiap hari ke kaca memaki diri sendiri atau muji diri sendiri? Betul. Gitu. Jadi kadang orang tuh bilang udah apaan sih self love? Aku udah self love tapi nggak sadar dia tuh belum loh gitu.
iya. Karena sampai sekarang pun aku ngerasa aku masih perlu ditingkatkan lagi Untuk self-love-nya. Iya gitu. Iya. Gimana sih Teteh? Untuk aku misalkan aku juga kan maksudnya tidak di bidang yang self-love banget ya. Untuk sadar bahwa aku ngerasa yang tadi Teteh bilang, kayaknya aku udah cinta-cinta aja deh sama diri sendiri gitu ya. Untuk bisa tahu kalau aku tuh belum seterjun dan se-self-love itu apa? Kayak ini aja, lebih awareness ke diri sendiri. Kayak misalkan apa sih yang selama ini kamu pikirin tentang diri sendiri? Oke. Kayak misalkan sesederhana kamu kamu ngerasa suka nggak sama orang yang ada di depan kaca? Gitu. Terus kalau misalkan kamu mau ngelakuin sesuatu, yang otak kamu ucapin apa? Apakah kayak ya udah yuk ayo bisa atau jangan nggak bisa, kamu pasti gagal, takut gitu kayak gitu. Berarti itu belum atau ya. misalkan kamu nggak peduli nih, diri kamu tuh butuh istirahat, diri kamu tuh pusing loh dengan scrolling terus, kamu merhatiin itu nggak? Atau diri kamu tuh butuh olahraga, gitu, hal kayak gitu. Tahu sama diri sendiri berarti ya, maksudnya kenal dulu sama diri sendiri. Kenal sama diri sendiri, terus perhatiin yang kita lakuin ke diri sendiri itu bener atau enggak sih, gitu. Iya sih, berarti memang sebenarnya itu tuh PR banget ya, apalagi untuk kita. Tapi ngaruh nggak sih Teh, menurut Teteh tuh kayak apa ya, stigma di luar sana gitu ya, kayak standarisasi kita tuh harus sempurna seperti apa, itu ngaruh nggak sih Teh dengan self love itu sendiri? Ngaruh banget ya. Karena kadang sebenarnya yang bikin kita nggak self love, bikin kita ngerasa kurang, itu tuh dari mana sih? Dari pikiran orang lain. Karena sebenarnya nggak ada, istilahnya nggak ada bayi yang terlahir terus insecure, nggak ada. Orang tuh insecure tuh ya pasti karena lingkungannya yang menuntut dia untuk begini, yang menuntut dia untuk begitu. Akhirnya ketika itu nggak sesuai, ngerasa oh iya ya ternyata aku tuh kurang, gitu. Jadi memang lingkungan tuh seberpengaruh itu. Oke. Memang seberpengaruh itu ya tadi. Ya, ekspektasi orang lain. Harus memilah dan memilih juga ya untuk hidup di lingkungan seperti apa gitu pada akhirnya. Iya sih, benar banget itu. Kalau ngomongin tentang self love di zaman sekarang gitu ya, dengan begitu kejamnya media sosial, iya nggak sih Teh? Iya. Itu ngaruh banget. Teteh gimana tuh cara memilahnya? Karena kan Teteh konten kreator nih, influencer, pasti tidak semua komentar itu selalu baik. Pasti ada aja. Pernah nggak Teteh dapat komentar jahat? Pernah. Iya. Dan itu bikin Teteh down atau gimana tuh Teh? Sebenarnya bikin down tuh lumayan, tapi lebih ke oh iya ya, apa aku salah gitu ngomong kayak gini. Nah kadang mikir kayak gitu. Cuman cara aku mengatasinya itu ya aku selalu untuk kayak menerima aja. Kayak menerima kalau gak semua orang pasti setuju sama aku, gak semua orang bakal suka aku. Itu resiko gitu. Kalau aku mau dilihat sama banyak orang, ya pasti ada orang yang gak suka aku. Ya udah nggak apa-apa, kita fokus ke orang-orang yang memang ngerasa terbantu aja gitu. Yang positifnya aja, fokus ke hal-hal positif aja kayak. Boleh tahu nggak apa komentar paling jahat yang pernah diterima? Aku agak lupa sih. Aku sebenarnya emang nggak banyak, lebih banyak yang positif. Jadi aku agak lupa, dan itu pun udah lama banget. Aku sama sekali nggak inget sih. Tapi tidak mengomentari secara physically gitu? Enggak. Memang hanya dari kontennya? Dari isi kontennya, iya. Oke, tapi aku penasaran, Teteh sebenarnya pernah gak sih lewat dengan Teteh yang sekarang gitu bisa berdiri di sini menginfluence banyak orang, di masa lalunya pernah mendapatkan bully kah atau seperti apa gitu? Kalau bully dari orang lain tuh, mungkin gini, waktu kecil, kalau bully sejahat itu sebenarnya enggak. Cuman yang aku inget tuh bercandaan yang sebenarnya itu tuh secara tidak langsung bikin aku tuh jadi kepikiran rasa kurang. Buat mereka bercanda tapi ternyata jadi berpikir gitu ya. Iya, kayak disebut aku hitam. Itu masa sih? Iya, serius. Iya, serius. Masa sih? Serius, aku hitam pernah. Disebut peot lah gitu waktu kecil. Setelah itu bercanda. Terus sekarang aku punya tanda lahir juga. Nah, ini sering banget dikata-katain dulu gitu dulu tuh. Dan itu kayak bikin aku lumayan insecure gitu. Itu salah satunya. Dan secara langsung juga Teteh menyadari, anjir kenapa sih mereka ya gitu pada ngomong kayak gitu. Tapi Teteh dulu tuh gimana tuh prosesnya melewati si bully-bullyan itu? Sebenarnya sepanjang berjalannya waktu aku nyadar kalau kayaknya aku tuh gak sejelek itu deh kayak gitu. Iya, sebenarnya kan insecure aku tuh nggak ke fisik sih sebenarnya, nggak kayak ada sih hal negatif, tapi lebih ke aku tuh dulu tuh sering dikatain kayak si cicingen ya, karena aku waktu kecil tuh bener-bener pendiam gitu. Aku nggak tahu kenapa, karena orang-orang bilang kok cicingen tahu nggak cicingen tuh pendiam gitu ya. Pendiam ya. Akhirnya aku ngerasa aneh sendiri, kok aku pendiam ya gitu. Padahal itu bukan suatu hal yang ya udah, ada orang tuh ada yang aktif, ada yang pendiam, nggak apa-apa. Tapi karena ada orang yang sering bilang kok pendiam, akhirnya aku ngerasa aneh sendiri, dan aku kayak ngerasa aku tuh harus jangan diem. Nah hal itulah yang akhirnya bikin aku nggak nyaman kalau ketemu orang gitu. Jadi pada awalnya memang ada ketakutan gitu Teh mau ngobrol sama orang atau ketemu orang? Iya, emang aku pendiam orangnya dari kecil. Padahal kalau sekarang aku mikir, kalau misalkan aku
sama banyak orang. Kalau aku mau diem ya udah nggak apa-apa, diem aja. Gak apa untuk diem pun gak apa-apa ya Teh. Tapi kayaknya gitu ya orang-orang yang lihat Teteh sekarang tuh, masa sih gitu Teteh ini seorang Teh Ferry ini pernah insecure dari sisi mananya gitu ya nggak sih? Pasti bakal bertanya-tanya dari sisi mananya sih Teh Ferry ini insecure-nya gitu. Tapi melewati perubahan-perubahan itu juga ya sebenarnya Teh. Iya, mungkin kalau yang melihat aku sekarang emang gak kelihatan, tapi kalau misalkan teman-teman kuliah aku pasti tahu banget ya gimana perjalanan Teh Ferry ini. Dan memang pasti banyak yang dilalui ya naik turunnya Teh. Iya. Gimana tuh Teteh punya nggak sih kayak teknik khusus gitu buat teman-teman warginet yang mungkin sedang kurang self love atau apa yang harus pertama kali banget dilakukan nih? Kalau hal-hal yang bisa praktis ya, yang bisa dipraktekkan, yang sering aku lakuin sampai sekarang itu, kayak kamu harus punya waktu untuk sama diri sendiri. Gitu, kayak dalam satu hari itu kamu emang sih kita tuh kan perlu ya kayak yang namanya ngejar sesuatu, kayak pengen memperbaiki diri. Tapi kamu tuh harus membagi waktu juga, waktu dimana kamu tuh ngerasa cukup sama diri sendiri, terus kayak bilang hal-hal yang baik ke diri sendiri. Itu biasanya aku ada rutinitas pagi sama rutinitas malam. Bangun tidur dan mau tidur. Iya, sebelum tidur. Kalau mau bangun tidur, kalian bangun tidur itu harus mengingat hal-hal yang baik gitu, kayak bangun tidur kan dulu aku kalau bangun tidur langsung yang ingat tuh aduh banyak tugas, aku belum dapat kerja, kerja nih gitu. Itu tuh jangan banget pagi-pagi tuh kayak momen-momen dimana otak kita harus positif. Itu nggak boleh ya sebenarnya. Jangan banget, nanti ngaruh ke mood kita seharian. Jadi bangun tidur coba ucapin kayak alhamdulillah gitu, kalau kalian muslim, alhamdulillah aku bangun diberi kesempatan untuk hidup di hari ini. Masih bisa bernafas gitu ya. Kayak gitu. Iya, emang aku kadang suka gitu kayak hari ini siang aduh ada ini gitu, kayak aduh sore ada ini gitu. Maksudnya kayak gitu Teh. Jadi itu kan gak mindful, kita belum apa-apa udah mikirin ke depan, padahal kita hidup di detik ini, kita baru bangun loh gitu. Gitu terus kalian dengerin afirmasi positif. Kalau aku biasanya ada guide kayak video di YouTube, nanti ada kalian tuh di guide gitu, nanti ada kalimat-kalimat positif terus kita ikutin dalam hati, dan itu tuh harus kita ngucapin ulang, bisa dalam hati atau langsung, tapi yang penting itu kita harus benar-benar ngerasain si kalimat itu, harus diserap gitu ya, emosinya tuh harus dapet. Itu lakuin tiap hari abis aku meditasi. Ini kayak ideal bangetnya abis meditasi, beres-beres terus olahraga, terus minum kayak gitu loh, pokoknya apapun itu hal-hal selama itu positif lakuin di pagi hari. Lagi-lagi berarti Teteh suka olahraga juga nih? Iya. Tipe olahraga seperti apa yang Teteh lakukan nih? Yang paling sering tuh aku kayak workout biasa. Workout ini from home gitu ya, di rumah. Iya sebenarnya itu olahraga simpel dan banyak banget yang bisa dilakukan banget. Di YouTube tuh banyak banget tahu kayak video-video yang kayak gitu, tinggal ikutin. Tapi aku kadang sempat nge-gym juga, cuman belum serutin itu. Ternyata nge-gym juga ternyata ya. Jadi memang ketika kita positif juga hal-hal yang dilakukan positif ya Teh ya. Ada nggak sih Teh kayak rekomendasi dari Teteh sendiri yang kayak tadi tuh mendengarkan kayak yang kita akan di-guide yang lain-lain kayak gitu-gitu, ada nggak sih Teh rekomendasi? Apakah sih podcastnya atau YouTube-nya, channelnya seperti apa? Sebenarnya di channel YouTube aku juga ada. Ada. Langsung aja berarti dicek ya. Apa sih nama channel YouTube-nya Teh? Boleh, Ferina Triananda. Ferina Triananda, langsung dicek aja ya teman-teman, bisa nanti pagi-pagi meresapi, mensyukuri hidup ya, yang akan dipimpin oleh Teh Ferry langsung. Kalau di channel YouTube aku tuh sebenarnya afirmasi positif buat self love khusus, kayak self love, percaya diri. Jadi isinya tuh kayak aku mencintai diriku, aku itu cantik, aku itu baik, kayak gitu. Sebenarnya tapi banyak jenis-jenisnya, ada kayak kalau di YouTube yang lain tuh kayak ada untuk mindful. Aku juga kadang dengerinnya meditasi untuk mindfulness gitu. Ada untuk yang banyak lah pokoknya jenis-jenisnya. Aku penasaran Teteh baca-baca kayak buku-buku gitu nggak sih seputar self love gitu? Baca. Ada yang mau direkomendasiin nggak ke warginet nih? Sebenarnya ada salah satu buku yang emang kayak ngerubah cara berpikir aku. Terus mungkin ini juga kayak momennya tepat banget nih aku baca buku ini, jadi kayak ngerasa relate. Judulnya tuh The Things You Can See Only When You Slow Down. The Things You Can See Only When You Slow Down. Jadi buku itu tuh kayak nyuruh kita untuk mindful, kayak coba deh pelan-pelan gitu, menikmati hari ini, detik ini. Oke. Kalau tentang self love tuh ada self talk workout. Jadi kayak gini loh, self talk itu kan, self talk tuh sangat berkaitan dengan self talk. Self love berkaitan dengan self talk, cara kita bicara ke diri sendiri. Nah, self talk itu sama halnya kayak kita workout. Kayak perlu dilatih tiap hari. Kalau otot kita mau kuat, ada ininya ya, urutannya. Maksudnya tuh kayak tadi afirmasi itu tuh kayak bagian dari latihan kita supaya si positif self talknya tuh semakin kuat. Jadi kalau misalkan kalian udah punya positif self talk,
terus kalian udah lama nggak latihan nih, itu udah bakal balik lagi negatif. Gitu. Jadi emang harus dilatih terus menerus karena karena otak kita itu emang secara naturalinya bakalan negatif gitu. Jadi kalau nggak dilatih bakal negatif. Ngomong positif gitu ya kan. Kak Ferin ini di dunia tuh selalu bilang positive vibes only gitu. Selalu bilang kayak gitu kan. Selalu juga sih. Beberapa kali mungkin kita bilang ya positive vibes only gitu di dalam hidup. Pernah nggak sih Teteh merasa kayak tertekan karena toxic positivity itu sendiri? Enggak sih, kayak soalnya dari awal mungkin karena aku awalnya terlalu negatif. Jadi karena gini yang namanya toxic positivity itu ketika kita ngelihat hal negatif tapi kita tuh kayak ngelak membohongi diri sendiri kalau ini positif. Denial gitu. Sedangkan kalau yang namanya positif ya kita mengakui yang gini, aku punya kayak suatu perumpamaan gitu. Perumpamaan misalkan ada suatu bidang terus ada warna-warni gitu. Misalkan ada hitam, ada coklat, ada warna yang gelap-gelap, terus ada kuning, pink, ungu, pokoknya yang cerah-cerah aja. Kalau yang namanya negatif, kita terlalu fokus sama yang warna hitamnya doang. Kita lupa nih ada warna-warna cerah, itu negatif. Kalau toxic positivity, kita itu ngelihat yang warna hitam itu, oh ini pink nih, oh ini putih. Dibodas-bodaskan gitu. Membohongi diri sendiri. Kalau yang namanya positif beneran, itu kita mengakui di sini ada hitam, di sini ada yang gelap-gelap, tapi kita mencoba untuk sadar kalau yang cerahnya pun banyak loh. Banyak loh hal yang bisa kita nikmati dan syukuri. Itu yang namanya positif. Jadi meskipun kita aku tahu ini ada masalah, tapi kita tetap bisa ngeliat sisi positifnya. Gitu. Kalau ngobrolin yang Teteh obrolin tuh aku ingat pernah baca satu buku. Itu pasti semua orang tahu banget, Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Iya kan? Aku baca itu kayak setiap kejadian negatif itu pasti bernilai positif tergantung gimana kita menyikapi itu. Bener-bener iya sih, betul juga ya. Wow, memang sebenarnya itu tuh hal yang berkesinambungan dengan kita sehari-hari Teh. Tapi nggak banyak orang aware. Benar nggak sih? Benar kan. Dan itu tuh menurut Teteh punya pengaruh siapa sih yang bisa orang yang paling awal bisa mengingatkan kita untuk self love tuh selain diri sendiri gitu? Selain diri sendiri, nggak ada diri sendiri. Harus diri sendiri yang ya. Dan mungkin Teh Ferin juga nih salah satu yang bisa mendorong orang-orang untuk self love lah menurutku ini. Kalau untuk ngingetin ke diri sendiri ya pasti diri sendiri. Tapi kalian boleh kalau misalkan kalian ada role model, kalau ada orang yang menginspirasi kalian untuk sebagai pengingat kalian, boleh ada orang. Aku kan ada. Siapa Teteh? The Wizard List. Dia sama siapa tuh? Dia tuh apa? YouTuber juga? Jadi dia emang pokoknya dia ngejelasin masalahnya yang memang dia tuh kayak berat banget lah hidupnya. Kayak gitu. Pokoknya ya yang bahas tentang self development juga. Berarti dia itu salah satu yang mendorong Teteh untuk menjadi content creator. Iya, karena aku ngerasa kok aku baru nemu dia sekarang, dan di Indonesia tuh masih kayak aku nggak nemu, gak tahu ada atau enggak, tapi aku sama sekali nggak nemu kontennya kayak gitu. Jujur aku tuh pas ngeklik dia karena ngerasa ini orang tuh kayak jujur kayak aneh. Aneh sih, ada stigma yang beda gitu ya. Aku tuh ngerasa dia aneh, pas aku ngeklik ngomong pun dia tuh kayak aneh aja ngomongnya. Aku nggak suka awalnya. Awalnya nggak suka. Dan itu bukan hal sengaja aku cara percaya diri, nggak sama sekali. Aku cuman tuh tiba-tiba muncul, ya udah aku klik, pas aku dengerin ternyata bener-bener mengubah pola pikir aku. Gitu. Dan itu ketidaksengajaan gitu ya. Padahal mungkin ngomongin takdir bahwa Teh Ferin ini salah satu orang yang diutus gitu untuk bisa menyebarkan edukasi tentang self love ya Teh. Iya, kadang aku mikir itu juga. Bener-bener karena sekarang tuh Gen Z pasti sering banget nggak sih mental Gen Z itu lemah gitu kayak gitu-gitu. Kenapa tuh Teh kalau ngomongin itu? Aku tuh gini ya, sebenarnya setahu aku kenapa dibilang lemah itu kayak mental strawberry gitu ya. Tapi aku agak kurang tahu sebenarnya kenapa. Tapi yang setahu aku, kenapa dibilang lemah tuh karena justru kita dikit-dikit mental health. Dan orang-orang tuh menyalahartikan itu. Betul. Gitu, kalau misalkan kerja nggak betah dikit, toksik gitu. Kalau aku toksik, padahal kadang itu tuh bukan toksik juga. Kitanya yang kayak terlalu gimana ya sebenarnya. Kita aware sama mental health hal yang bagus karena kita jadi bisa menguatkan mental kita. Tapi kalau kita sekedar tahu nih tanpa kita mau mempelajari, jatuhnya kita menyalahgunakan itu kayak jadi pakai alasan. Ini toksik nih, atau misalkan
mental aku nih butuh kesehatan, butuh healing lah, dikit-dikit healing, ya, dikit-dikit pusing healing. Ya tapi kalau ngomongin sama self love itu nyambung juga mungkin ya teh, kayak ya mungkin di dunia kerja yang toksiknya elunya bukan dunia kerjanya kali ya, bisa kita kayak gitu, benar-benar. Karena kita pun perlu ada ruang untuk kayak mengerti orang pun gak sesempurna itu. Kadang gak semua orang bisa seperti apa yang kita mau gitu. Betul. Jadi kayak ada levelnya gitu, dimana orang tuh bisa dikatakan toksik atau enggak, atau normal, atau kitanya yang terlalu lebay gitu. Gimana tuh teh level-levelnya kalau menurut teteh? Aduh, toxic agak susah ya. Makanya nih yang toxic ya lo. Nih yang toxic gimana? Kalau menurut aku gini, cara kita tahu ini tuh udah level toxic banget atau enggak, kita kayak ini kayak lain. Kayak lainnya. Kita coba ini aja, kayak pikirin dulu gitu. Lebih dipikirin aja gitu. Iya. Kayak orang itu gini, pertama kayak kita tanya, kalau kita jadi dia, kita ngelakuin itu atau enggak? Terus tanya, dia tuh harusnya kayak gimana sih emang? Terus kita pernah kayak gitu juga atau enggak? Terus emang coba kuatin diri dulu. Kuatin diri dulu. Kalau misalnya kita, aku udah coba untuk nguatin diri, aku udah ngelakuin semuanya, tapi kayak capek banget sampai enggak nahan, nah itu berarti baru udah kita mending cut off lah gitu, karena dia toxic gitu. Tapi kalau kita belum pernah berusaha untuk nguatin diri, untuk mengerti dia, untuk memahami, tapi tiba-tiba ngejudge orang toxic tuh kayak kurang aja gitu. Iya sih. Ya lebih ke empati mungkin ya, kalau kita di posisi dia, kita bakal kayak gimana, kayak gitu ya teh. Wow, bener-bener ini aku dari kemarin dapat episodenya yang menusuk hati semua nih teh, yang menusuk pikiran gitu. Jadi aku membuat aku berpikir. Dan aku juga warginet di belakang layar, aku akan konsultasi lebih lanjut dengan Teh Ferin ini. Tapi sebelum itu, tapi kita juga masih ngobrol-ngobrol kok sama Teh Ferin habis ini ya, tentang self love lebih dalam, tentang stres dan lain-lain lah yang berhubungan dengan Gen Z yang pasti relate gitu. Yang relate banget ya dengan Teh Ferin. Tapi sebelum itu kita break dulu ya warginet, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Garu, suara anak kami berita. Pada akhirnya kecantikan fisik lah yang lebih dihargai. Dunia ini berpihak pada si cantik itu nggak bisa kita hindari. Tapi aku mau kamu tetap ngerasa cantik. Kenapa? Karena aku yakin 100% sebenarnya tidak ada cewek yang jelek. Yang ada itu cuman cewek yang belum mencapai titik maksimalnya. Coba kamu lihat Sasa Utari dan Syahrini. Kita bisa belajar kalau kita sudah mencapai titik maksimal, kita juga bakal bisa cantik. Dan untuk mencapai titik maksimal kita perlu yang namanya untuk kita punya duit, kita itu perlu percaya diri. Dan percaya diri berarti kamu harus ngerasa cantik dan ngerasa berharga. Jadi ketika aku bilang kamu itu cantik bisa dilihat dari ketulusan, kebaikan, maksud aku tuh biar kamu bisa ngelihat diri kamu seperti itu. Dan jangan harap orang lain bisa ngelihat kamu seperti itu juga. Aku mau kamu ngerasa cantik, kamu ngelihat diri kamu cantik, bukan dunia ini, bukan orang lain. Ketika kamu ngerasa cantik, cari duit dan percantik diri. Aduh, kembali lagi nih di podcast Suara Garut ID ya. Hari ini bersama narasumber masih yang keren banget, ada Teh Ferin. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di belakang banyak banget ya Teh, tentang self love dan lain-lain. Aku penasaran nih, Teh Ferin sebagai influencer yang di dunia self love banget, pernah gak sih ngerasain stres? Stres karena apa ya, karena kerjaan mungkin, karena apalah general gitu Teteh, pernah stres, kenapa tuh? Kalau kayak ngerasa tertekan gitu kadang ada, kadang kayak tapi lebih ke tekanan dari diri sendiri. Kayak aku punya target nih konten untuk kayak setiap hari konten lah untuk reels, terus kayak harus seminggu sekali minimal. Nah kadang aku tuh ngerasa kalau ketika aku nggak bisa memenuhi itu tuh kayak ngerasa bersalah aja. Sebenarnya itu normal, nggak apa-apa. Jadi sejauh ini setelah aku mempelajari self love yang aku pelajari, sebenarnya nggak pernah stres sampai kayak amit-amitnya mau bunuh diri atau apa, nggak pernah sih kayak gitu. Tapi sebelum Teteh mengenal self love itu? Sebelumnya aku tuh kayak hampir nangis tiap hari. Kayak malam tuh nangis. Aku kalau pulang dari kampus tuh nangis. Dan di Gojek tuh nangis. Oh iya. Jadi kalau aku nggak nangis tuh cuma nahan nangis aja. Oh itu Teh. Jadi emang Gojeknya tahu segalanya gitu ya tentang isakan tangis Teh Ferin seperti apa gitu sepertinya. Biasanya dulu kalau pas zaman-zaman belum mengenal self love ya, Teteh stresnya kayak apa tuh? Maksudnya apa yang dilakukan untuk keluar dari stres itu? Oh dulu pas zaman kuliah aku nggak tahu cara keluarnya. Udah nangis aja aku tuh setiap hari. Nangis terus overthinking, ngerasa ya udah kayak ternyata
ngejudge ke diri sendiri tuh banyak gitu. Kayak misalkan kenapa aku di Gojek nangis, aku tuh suka mikir kenapa ya aku tuh di kuliah tuh kayak gini gitu. Aku tuh pengennya kayak orang-orang bisa berbaur, ikut lomba ini, ikut organisasi apa, jadi apa. Aku tuh kenapa nggak bisa? Jadi aku tuh yang tertekan tuh di sisi lain, di diri aku tuh nggak mau nih kayak gini terus kayak jadi kupu-kupu. Aku nggak mau tapi nggak bisa gitu, nggak bisa aja. Emang dulu tuh kalau boleh tahu selama masa perkuliahan tuh apa sih, budaya apa sih yang teteh kaget dan bikin nangis teh? Kayak apa ya? Aku ngerasa nggak bisa aktif kayak orang lain. Jadi sebenarnya nggak ada budaya yang aneh-aneh, tapi kayak aku tuh pengen di sisi diri aku tuh kayak pengen aktif. Ya tadi gitu, pengen ikut lomba, ikut apa, orang lain tuh keren-keren. Kayak kenapa aku tuh nggak bisa kayak gitu? Tapi gitu. ternyata tuh keren tau, sekarang ternyata udah keren, udah bisa menginfluencer orang-orang itu udah keren tau teh sekarang. Ya sekarang aku juga ngeliatnya kayak gitu. Oh ternyata semua kejadian dulu tuh memang menjadikan aku yang hari ini gitu. Biar aku ngerti orang-orang yang lagi mengalami itu. Oke. Tapi teteh tuh sekarang masih berkuliah atau udah lulus? Udah dong. lulus. Iya. Gimana tuh teh kalau boleh tahu? Di apanya? Kampusnya? Kuliahnya aku di ITB. Oh di ITB. Iya. Mengambil jurusan Manajemen atau SBM. Oh gitu. Tapi memang tidak ada basic yang dari belakangnya apa sih, kayak ke psikolog gitu-gitu? Enggak ya, memang karena muncul dari diri sendiri yang teteh tadi. Ya jadi justru gini ya, karena kadang aku ngerasa aku perlu ke psikolog. Tapi ya, karena aku tahu kalau ke psikolog tuh harus cerita, sedangkan aku orangnya yang bener-bener kayak aku mau cerita apa, nggak bisa gitu, kayak gak tau mau cerita apa. Terus kadang sebenarnya ini salah satu yang menginspirasi aku juga untuk buat konten, karena orang tuh banyak yang mikir kalau aku tuh terlalu sehat untuk ke psikolog, tapi kayak terlalu sakit untuk kalau dibiarin aja. Kayak mental aku tuh nggak bisa dibiarin aja, tapi kalau ke psikolog kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya aku sehat-sehat aja deh gitu kan. Kalau aku tuh lebih takut ke psikolog, takut psikolognya gila. Kalau aku takut psikolognya ya, normali gila ya. Takutnya gitu. Iya benar sih, tapi emang kadang beberapa orang tuh merasa aduh mau ngapain ya ke psikolog, karena judgement orang-orang dengan orang yang ke psikolog itu seperti apa ya teh? Kayak ngapain kamu, emang gila atau apa gitu. Padahal kan gak semua orang gila ke psikolog. Iya, gak harus. Kadang kita kalau ngerasa baik-baik aja, ternyata pas kita cerita ada masalah yang kita nggak sadar kan, bisa gitu. Yang tadi teteh bilang ya, secara langsung kita tidak menyadari. Tapi teteh pernah gak sih ngerasa kayak aduh kayaknya aku gak pantas deh buat gini, kayak aduh itulah kayak gitu-gitu. Buat gini tuh apa? Aku gak pantas misalkan untuk hidup atau kayak gimana konten gitu lah. Yang aku lakuin sekarang. Kalau sekarang enggak sih? Enggak ya? Kayak karena sebenarnya kalau sometimes ada pikiran itu ada, kalau misalkan kayak aku sih ngapain cerita ke orang kayak gini, padahal akunya pun masih banyak salah gitu, masih banyak kurang. Kadang ada, tapi karena sekarang aku udah tahu cara mengatasinya gitu. Kadang kayak gini lah istilahnya, kalau misalkan ada suara-suara negatif itu muncul, aku udah tahu jawabannya apa. Seperti apa gitu ya, harus apa yang dilakukan. Aku ngejawab diri sendiri sama tahu aku harus gini nih gitu. Tapi kalau dulu aku bener-bener nggak ngerasa layak aja gitu. Kayak misalkan aku tuh sebenarnya sering diajak lomba gitu, ada temen aku yang ikut lomba ini ya, tapi nggak mau deh gitu, kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa. Jadinya akhirnya aku tuh selama kuliah kayak itu tuh kan sebenarnya tempat yang sangat bisa banget buat aku nyari relasi, nyari pengalaman. Tapi karena aku selalu mau ikut ini, kayaknya takut deh, gak bisa deh, takut malu-maluin. Siapa sih aku gitu, siapa sih aku tuh gak bisa. Dulu tuh memang ada kepikiran seperti itu ya. Gitu, jadi ngerasa nggak layak banget lah bisa dibilang. Tapi kalau sekarang udah layak banget ya teh, merasa udah percaya diri lah untuk jadi content creator. Alhamdulillah jauh lah dari apa yang aku rasain dulu lah gitu. Meskipun ya masih lah perlu ditingkatkan ya, karena itu mah nggak pernah berakhir sih. Oh gitu. Jadi memang tidak ada batasnya gitu ya teh. Nggak ada. Kalau ngomongin self love, nggak ada. Sebagai seorang YouTubers atau influencer yang sukses gitu, pernah nggak sih mengalami tantangan-tantangan gitu selama perjalanan mengonten dan lain-lain? Amin. Kalau dibilang sukses amin. Tapi belum sih, kayak masih panjang lah perjalanan sih kalau dibilang sukses. Tantangannya apa sih tadi pertanyaannya? Iya, tantangan selama membuat konten kayak gitu. Tantangan selama membuat konten, rasa malas. Masa rasa malas itu pasti ada. Terus kadang kayak kehilangan ide. Terus gini ya, sebenarnya karena yang namanya self love itu kayak sesuatu yang pasti naik turun. Nah kadang kalau aku lagi turun kayak ngerasa kayak ya ampun, ngerasa bersalahnya tuh 2 kali lipat daripada sebelum aku bikin konten. Kayak karena aku tuh nyuruh orang buat self love, tapi kenapa akunya kayak gini, jadi merasa lebih tantangannya tuh di situ, lebih bebannya tuh di situ. Ada beban lebih lah ya dari itu sendiri. Keren sih, pasti ada tantangannya itu malasnya. Kalau yang paling unik teh, kan pasti banyak banget nih yang nanya-nanya di channel itu teh. Ada nggak yang pernah paling unik
Nanya pertanyaan yang paling unik. Kalau pertanyaan apa ya? Kayaknya belum deh. Belum ada ya? Kayaknya mirip-mirip sih pertanyaannya. Kalau yang paling parah deh, takaran depresi atau ada. Sampai apa tuh? Jadi sebenarnya aku tuh kan ada challenge Bidat Woman Challenge yang 30 hari itu kan. Gitu. Nah, ada salah satu peserta yang kayak dia tuh aktif banget. Kayak dia kan di situ tuh aku challenge-nya tuh harus ngirim foto kalau dia tuh lagi ngerjain rutinitas paginya, rutinitas malam kayak gitu lah. Dia tuh sangat aktif, terus dia yang sering muncul di grup. Pokoknya dia positif banget. Terus dia ternyata curhat nih ke aku tuh, ke personal gitu. Dia cerita katanya dia tuh sangat berterima kasih atas adanya challenge ini dan konten-konten aku. Katanya dia tuh kayak udah punya anak, udah menikah gitu, tapi dia tuh sempat depresi banget sampai dia tuh mau bunuh diri. Oh iya? Iya, dan dia nggak jadi bunuh diri karena ikut challenge aku. Gitu. Bahkan aku juga nggak expect loh. Expect ternyata aku tuh seberimpact itu bagi orang gitu. Kadang aku pun misalkan ada bikin video nih, terus si viewsnya tuh nggak sebanyak yang lain, terus aku mikir aku salah nih bikin video, harusnya jangan kayak gini, topiknya tuh kurang menarik. Tapi pas aku baca komennya, ternyata itu tuh kayak orang yang ada kamu makasih banyak ya, aku jadi sadar kayak gitu. Jadi aku ngerasa ternyata juga usah dilihat dari seberapa banyak viewsnya, meskipun itu views sedikit tapi masih bisa menolong satu atau dua orang. Aku masih ngerasa kayak ini tuh nggak ada sia-sia, nggak ada yang sia-sia lah gitu. Iya. Apalagi kalau ngomongin sekarang gitu ya Teh, maksudnya banyak banget anak-anak yang ngerasa aku gengsi kan ya. Aku gengsi kayak aduh orang lain mah udah gini ya, kok aku mah masih stuck di sini gitu. Kayak gitu tuh gimana Teh? Aku ngerasain kayak gitu. Maksudnya kalau untuk gengsi-gengsi yang merasa seperti itu. Itu sebenarnya hal-hal yang hampir semua orang mungkin pernah ngerasain. Benar. Tapi kayak selalu mengingatkan diri sendiri kalau setiap orang tuh pasti punya timelinenya masing-masing. Gitu. Kayak nggak ada yang matok kamu di usia sekian harus sukses, di sekian harus punya ini. Nggak ada. Karena kalau misalkan ngomongin kita tuh sebenarnya maunya apa? Semua orang tuh kan mau bahagia. Dan kalau kita pengen bahagia itu sebenarnya nggak harus nunggu untuk mencapai sesuatu itu. Kayak kalau misalkan kalian mikir kalau kita punya jabatan tinggi, kalau kita punya uang banyak, kita bisa bahagia, itu kayak kurang. Sebenarnya enggak. Kan orang terkaya di dunia pun ada yang bunuh diri kan. Berarti itu belum tentu bahagia. Kita tuh sebenarnya bisa bahagia di hari ini dengan mensyukuri apa yang kita punya. Gitu. Keren. Ini ya benar, intinya bersyukur ya Kak ya. Jadi mensyukuri walaupun gitu ya aku masih hidup seperti ini gitu ya, enggak dengan mobil Alphard keluarga. Tapi nggak apa-apa, itu bersyukur ya Teh. Iya dong, gitu. Ya terbuktilah cerahnya Teh Fani datang hari ini tuh seperti binatang kecerahan ya. Teh Ferin, cerahnya Teh Ferin kesini tuh benar-benar membawa kecerahan untuk teman-teman suara Garut nih kebetulan. Dan warginet juga. Semoga memang yang tadinya masih belum self love ya, bisa menjadi lebih self love setelah menonton podcast ini. Mungkin terakhir Teh, yang mau Teteh sampaikan buat warginet di sana yang mungkin hidupnya belum punya arah nih sekarang, seperti apa sih Teh? Kalau hidup belum punya arah, nggak ada yang tahu 100% tujuan hidupnya sebenarnya. Kayak orang yang kelihatannya udah sukses, yang kelihatan udah berumur pun kadang kita tuh masih mencari, gitu, masih try to figure it out gitu ya. Nah, tapi yang jelas kayak harus percaya apapun yang menurut kata hati kalian. Aku selalu bilang kayak ikutin intuisi kalian, itu tuh kayak insting yang paling mendasar dari diri kalian, itu intuisi. Jadi ikutin aja kalau misalkan intuisi kalian mau ngelakuin ini, ya udah lakuin aja gitu. Meskipun kita belum tahu ngapain ya kita ngelakuin ini. Jadi jangan nunggu untuk aku tahu arah nih, aku bener kesini. Ya udah nggak apa-apa, aku nggak tahu arah tapi aku mau ngelakuin ini, lakuin aja. Gitu ya. Keren banget. Tepuk tangan boleh buat harapan Teh Ferin sendiri untuk Teteh dengan konten YouTube-nya, untuk Suara Garut, atau mungkin kolaborasi di masa depan kita bisa lakukan ya. Boleh banget. Sama Teteh boleh disampaikan harapan lain-lainnya. Aku cuman berharap semoga apa yang aku lakukan ini tuh benar-benar bisa berimpact ke orang-orang. Terus aku ya untuk aku pribadi semoga konten aku pun bisa lebih berimpact gitu, berimpact dan sukses juga gitu, kayak lebih banyak subscriber dan sebagainya gitu, dan orang-orang bisa lebih self love karena konten aku. Amin. Oke. Barangkali warginet ada yang mau just tip pertanyaan. Mau apa-apa? Kamu apa-apa? Halo Kak Ferin. Halo. Aku mau nanya nih. Boleh.
kan di zaman ini ya, percepatan atau konten-konten yang beredar itu sangat masif. Kita katakanlah di TikTok kan dengan banyaknya konten yang beredar masif, jadi segitu banyak yang sampai kita tidak bisa filter gitu. Akhirnya membuat standarisasi dari kehidupan Gen Z saat ini gitu. Jadi membuat standarisasi TikTok lah gitu. Nah, tanggapan Teh Ferin mengenai hal itu, terlebih memang saat ini banyak orang-orang yang berada di fase quarter life crisis, katakan lulus sekolah kemana, lulus kuliah apalagi the next gitu. Dengan setelah dia lulus dari situ, akhirnya banyak menyerap standarisasi TikTok, akhirnya jadi gak melakukan apa-apa malah gitu. Jadi karena saking banyaknya mereka bingung filter semua informasinya, akhirnya dia jadi bingung arahnya mau kemana karena saking banyaknya opsi. Nah, kira-kira tanggapan Teh Ferin seperti apa sebagai pelaku influencer juga kan ya? Oke, menurut aku ketika kita ngelihat di sosial media banyak pilihan gitu ya, jadi kita bingung nih mau yang mana dulu. Kita jangan kebanyakan ngelihat orang lain. Gitu, mending kamu tanya ke diri sendiri, kayak luangin waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Terus kayak mikir, kalau misalkan ada beberapa pilihan, makanya aku suka bilang harus journaling tuh, itu kayak apa yang kalian pikirin. Kalau kalian lagi bimbang, coba tulis. Misalkan kalian ada beberapa opsi nih, aku tuh maunya ini atau ini. Terus kalian kayak analisis sendiri, jangan terus-terusan minta pendapat orang lain, ngeliat kontennya lain, karena itu bakalan makin mumet ke kitanya. Coba analisis sendiri, nanti kalian bakal ketemu jawabannya. Oh, ternyata yang paling aku mau, jujur sama diri sendiri nih, yang paling aku mau, yang paling aku kejar tuh yang ini. Udah, ketika kamu tahu jawabannya, jalanin aja all out gitu. Kalau udah all out, mau hasilnya itu ternyata mau bener, mau mungkin ternyata salah, sekalipun itu salah, itu tuh pasti kalian bakal ngambil pelajaran yang berharga dari situ. Karena jadi pilihan sendiri ya. Bener-bener malah biasanya kalau atas pendapat orang lain nanti menyalahkan gak sih ya Teh? Gitu. Wah, dapat ngedekin si iya nya kemarin ya gak sih? Bener banget, kan banget. Tepuk tangan dong untuk Teh Ferin dan yang sudah nanya di belakang sana. Ada lagi nggak? Cukup sih, thank you Kak Ferin. Tapi kayaknya dia masih ada, tapi membantu. ngobrol-ngobrol aja nanti di belakang layar. Sekali lagi makasih banyak ya Teh Ferin. Sama-sama. Ilmunya banyak banget, bermanfaat untuk aku khususnya yang masih buta arah juga sepertinya, dan untuk warginet juga. Semoga selalu sehat dan diberi kebahagiaan ya Teh Ferin. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk para warginet yang selalu setia menonton podcast Suara Garut kami, karena balik lagi tadi kata Ferin, kita tuh nggak lagi kejar-kejaran sama siapapun. Jadi enjoy aja, enjoy your process, apapun yang lagi diusahain ya, semoga selalu dimudahkan oleh Allah ya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat teman-teman warginet yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik di sekitar kalian dan mau kami beritakan, langsung aja menghubungi ke 0811-220335. Jangan lupa untuk di-follow Instagram kami di @suaragarut.id dan TikTok kami juga di @suaragarut.id. Jangan lupa untuk follow channel YouTube-nya Teh Ferin ya. Apa tadi Teh Ferin? Channel YouTube aku Ferina Triananda dan Instagram aku Ferina TRNND. Oke, langsung aja di follow, langsung insya Allah di follow back ya Teh. Oke, pasti. Langsung di follow back gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa juga komen, like, subscribe channel YouTube kami. Aku selalu Apriliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.